Shalom Elohim, bersama saya kita akan belajar bersama dalam bentuk suatu pengantar untuk mendalami kebenaran firman Tuhan, khususnya pada kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6 tentang pembukaan meterai. Di sini ada hubungannya dalam Matius 24, yaitu tentang suatu kesejajaran isi dari Matius 24 dan Wahyu pasal yang ke-6. Ya, tetapi suatu pengantar ini kita akan baca dulu dalam Wahyu pasal yang ke-1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ya, apa yang harus segera terjadi? Yaitu pada ayat-ayat selanjutnya sampai pasal 2 dan pasal yang ketiga keempat, di situ menjelaskan yang sedang terjadi adalah teguran kepada jemaat ketujuh jemaat, ya, Efesus, Pergamus, Tiatira, Smyrna, Sardis, ya, Laodikia. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita baca juga dalam ayat yang ke-19, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Artinya, apa yang terjadi waktu itu penglihatan oleh Yohanes, dia berada di bumi, ya, dan disuruh menulis tentang apa yang dia lihat yang terjadi saat itu, yaitu suatu kemunduran gereja yang mewakili di situ ada 7 jemaat. Nah, dan pasal yang keempat ayat 1 dikatakan, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi sesudah peristiwa yang telah diceritakan pada pasal-pasal sebelumnya, yaitu teguran kepada 7 jemaat, berlanjut pada suatu penglihatan, tetapi di mana Yohanes telah diangkat ke surga, dan dia mengalami penglihatan, posisinya dia diangkat ke surga dan melihat suatu penglihatan dan peristiwa di mana pembukaan materai itu. Nah, itulah yang akan kita bahas, ya, kita pahami bersama dulu. Itu maksud saya, bahwa ternyata pembukaan materai ini sesudah kejadiannya teguran kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penulisan kitab Wahyu tersebut oleh Yohanes itu berkisar melalui suatu penyelidikan, ya, jemaat-jemaat tersebut tuh berkisar pada tahun 60-an, 65 Masehi, dan sehingga ditafsirkan antara tahun demikian mulai ditulisnya kitab ini sampai pada tahun yang 96 Masehi, ya, masuk dalam jalannya abad pertama gereja Tuhan. Nah, tetapi yang sudah pernah kita bahas bahwa terjadinya runtuhnya Bait Allah oleh Jenderal Titus pada tahun 70. Nah, itu sudah digenapi dalam Matius 24 pada ayat yang pertama kita baca. Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Nah, itu digenapi pada tahun 70. Sementara Yesus dalam pelayanannya sekitar tahun 30-an Masehi waktu itu. Nah, kita lanjut pada ayat yang ketiga pada Matius 24. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepada
untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi ada 3 poin, yaitu katakan kepada kami bila manakah itu akan terjadi, yaitu tentang runtuhnya bait Allah dan itu sudah terjadi. Kemudian pada yang kedua adalah apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Itulah juga yang diringkas oleh dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat 26. Ya, Daniel pasal yang ke-9 ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang diurapi, padahal tidak ada salahnya. Maka datanglah seorang raja memusnahkan kota tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Saudara yang kekasih, di sini dikatakan yang tadi adalah tetapi raja itu akan menemui ajalnya, ya. Seorang raja, ya, rakyat seorang raja memusnahkan kota itu. Itu sama sejajar dengan Matius 24 pada ayat yang 24 ayat pasal 24 ayat yang ketiga. Di situ pada ayat 1 sampai ketiga dijelaskan tentang runtuhnya bait Allah, sama kesejajarannya. Kemudian kesejajaran yang lain adalah tentang akan ada peperangan dan pemusnahan. Nah, peperangan dan pemusnahan sinilah yang diuraikan dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-6 juga, dan kesejajaran isi dengan Matius 24. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saudara bisa mencatatnya dan membacanya selanjutnya lebih lengkap lagi, yaitu dalam Wahyu 6 ayat yang ke-1 sampai ke-2, itu tentang meterai yang pertama. Pembukaan meterai yang pertama dikisahkan tentang seekor kuda putih, ya, seekor kuda putih. Dalam terjemahan King James Version, dia memegang sebuah busur, ya, bow, bukan arrow. Jadi di situ dia memegang sebuah busur tanpa sebuah anak panah. Jadi artinya hanya menakut-nakuti, tetapi dia dinubuatkan akan ditetapkan akan meraih kemenangan. Nah, ada 2 versi tafsiran dari hamba Tuhan bahwa kuda putih ini adalah Yesus. Sementara saya sendiri menafsirkan ini adalah Mesias palsu atau Kristus palsu atau pengikut-pengikutnya nabi-nabi palsu, ya. Di situ dia katakan kuda putih, karena kuda putih yang pada pasal yang ke-19 tentang anak domba itu, yaitu Yesus Kristus, dia warna jubahnya itu diceritakan telah dicelupkan dengan darah anak domba berwarna merah, jubah putih tetapi dicelupkan dengan darah anak domba Allah, dan dia memegang sebilah pedang. Tetapi kuda putih yang dinubuatkan dalam Wahyu 6 situ memegang sebuah busur tanpa anak panah. Ya, saudara, jadi di sini kesejajarannya juga dalam Matius 24 ayat 4 sampai yang ke-5 itu diceritakan tentang Mesias palsu. Ya, sementara kalau saudara pelajari dalam kitab Wahyu itu tentang teguran kepada 7 jemaat, salah satunya itu jemaat Efesus,
yang pasal yang kedua, Wahyu pasal 2 ayat yang 6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas yang juga kubenci, dan seterusnya. Kata Nikolas ini juga muncul ya pada jemaat di Pergamus, yaitu ajaran pengikut Nikolaus pada pasal yang kedua, Wahyu pasal yang kedua ayat 15. Itu di jemaat Pergamus. Ternyata ada suatu ajaran pengikut Nikolaus, Nikolaus ya. Nikolaus ini adalah seorang Yahudi Antioquia ya, yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul. Dia salah satu juga murid untuk membantu pelayanan Tuhan, tetapi dia mengajarkan suatu kehidupan keagamaan Yahudi ya, menurut latar belakangnya, dan dia mulai mengajarkan dan tidak membawa pada suatu pengenalan akan Kristus, di mana mereka ditebus oleh darah Yesus, sehingga pengajarannya itu adalah suatu pengajaran yang hukum Taurat dan tidak melakukannya. Mereka tidak melakukannya, sehingga pengajarannya adalah suatu kepalsuan. Nah, kepalsuan itu sudah muncul sejak awal, saudara yang kekasih. Jadi kuda putih ini sudah bergerak dari sejak awal hingga sekarang, saudara yang kekasih. Jadi untuk memahami pembukaan materai pasal yang ke-6 ini, saudara tidak perlu memetak-metakan di mana kuda putih itu keluar dulu, selesainya dia menang dulu, baru keluar kuda merah. Sementara penguraian untuk kita baca seluruh pada pasal yang ke-24 dari kitab Matius, ternyata itu suatu pergerakan yang bersusul-susulan dan ada yang bersamaan. Jadi roh kuda putih ini suatu penyesatan dari awal gereja Tuhan hingga sekarang itu tetap bergerak dan dia memperoleh kemenangan. Ada banyak orang percaya pun disesatkan, bahkan hamba-hamba Tuhan pun banyak yang tersesat. Nah, itu untuk suatu pengantar untuk kita memahami kuda putih ini adalah suatu Kristus palsu, nabi palsu, pengajaran palsu ya. Dan kita lanjut pada suatu pengantar pemahaman dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 3 sampai 4, itu tentang materai. Materai kedua yaitu kuda merah. Itu Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang adanya suatu peperangan. Dalam Daniel pun juga dengan suatu adanya pemusnahan, itu peperangan kuda merah. Itu saudara bisa baca, dia memegang sebilah pedang. Jadi itu cukup jelas. Yang kesejajarannya dalam Matius 24 ayat 6 sampai dengan 7a. Itu perang bangsa melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Nah, itu suatu pengantar agar kita paham benar. Karena dalam tadi kuda putih itu masih kurang jelas siapa sebenarnya kuda putih ini, yaitu suatu roh yang sudah keluar sejak awal hingga sekarang, dan dia itu memperoleh kemenangan meskipun dia tidak bisa akan melukai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, karena dia hanya memegang sebuah busur panah. Yang kedua adalah materai kuda merah, itu tentang perang. Nah, sekarang kita masuk pada pembukaan materai yang ketiga, yaitu kuda hitam yang menggambarkan suatu kelaparan dan kesusahan. Kesejajarannya itu dalam materai 3 adalah Wahyu 6 sampai pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Itu kesejajarannya, isi kesejajarannya, hubungannya dalam Matius 24 ayat yang ke-7b sampai ke-8.
itu menyinggung tentang kelaparan dan kesusahan saat itu, yang saya sudah katakan bahwa kuda nubuatan tentang kuda ini bersusulan, ya, tidak dipetak-petakan dalam kronologis waktu, ya. Itu untuk memahami tanda-tanda dari yang dikatakan tanda-tanda dari memahami tanda-tanda zaman, ya, tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Untuk memahami kita akan belajar terus, dan pada Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7-8 itu tentang pembukaan meterai keempat, kuda kelabu. Pada terjemahan baru Indonesia Alkitab Play itu hijau kuning, itu percampuran dua warna. Tetapi terjemahan yang lama, versi lama dan versi yang lainnya itu contohnya ada kuda kelabu atau kuda percampuran hitam dan putih, ya, warna percampuran warna hitam dan putih, jadi menjadi kelabu. Itu menunjukkan suatu pertarungan gelap dan terang, ya, adanya suatu, dan ayat-ayatnya di dalamnya menceritakan tentang suatu krisis kesehatan, ya, krisis kesehatan. Dan itu kesejarannya adalah Matius 24 ayat 9 sampai 25. Ya, dan situ diceritakan juga adanya di Injil Kerajaan Allah itu dimasyhurkan, ya. Peristiwa kesejajaran di situ terjadi krisis, tetapi adanya kegerakan penginjilan yang begitu luar biasa, adanya kegerakan Tuhan yang luar biasa, di mana banyak juga orang-orang bertobat. Saudara bisa baca dalam Matius 24 ayat 9 hingga 25. Itu pembukaan meterai yang keempat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, khusus pada meterai yang keempat ini, kalau kita bisa melihat, itu kita bisa bandingkan dalam Yeskiel 14 ayat 21, ya, untuk memahami lebih dalam lagi. Yeskiel 14 demikian firman Tuhan, ya, beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk menyelamatkan daripadanya manusia dan binatang. Nah, saudara bisa baca seterusnya, ini tentang marahnya Tuhan kepada bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Dan ternyata itu suatu nubuatan juga sekarang ini terjadi dalam nubuatan pasal yang ke-6 tentang kuda kelabu atau hijau kuning dalam terjemahan baru. Itu ternyata yang menunggangi kuda tersebut adalah bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Nah, jadi Tuhan sudah istilahnya jengkel, ya, dalam bahasa kita sehari-hari, ke bangsa Israel berubah setia. Demikian bumi ini penuh dengan kejahatan, sehingga Tuhan meluaskan keempat hal ini menjadi suatu hukuman bagi bangsa Israel, umat pilihan, dan juga bagi gereja Tuhan menjadi pilihannya juga, yang telah dipanggil datang kepada terang, tetapi mereka berubah kasih setia. Sehingga Tuhan meluaskan tentang munculnya kuda kelabu ini. Saudara yang kekasih bisa melihat ternyata keempat hal ini tentang perang, pedang, ya, penyakit sampar, ya. Kalau sekarang ini adalah dalam terjemahannya itu yang lain, itu penyakit menular. Nah,
saudara bisa melihat tanda zaman ini. Yang terjadi keempat hal ini bisa saudara lihat di mana-mana, tetapi saudara bisa melihat dengan mata kepala sendiri, ya, apa yang sedang terjadi menjadi suatu tanda-tanda zaman. Itu sudah datang dekat, sudah dekat tentang kedatangan Tuhan, apa duluan yang akan terjadi. Kita lanjut dalam suatu pengantar kitab Wahyu untuk mendalami lebih dalam lagi, yaitu pembukaan meterai ke-5, ya. Jadi kesejajaran keluarnya kuda yang dilukiskan dalam kitab Wahyu tersebut juga dalam Matius 24, yaitu kita bahas pada meterai yang ke-5, Wahyu 6 ayat 9 sampai dengan ke-11, itu sejajar dengan Matius 24 ayat 26 sampai dengan 29, yaitu tentang suatu mati syahid yang besar atau martir, ya, bagi orang-orang percaya, ya, dan juga suatu persiapan penyingkiran gereja Tuhan di awan-awan. Ya, saudara bisa melihat dalam Wahyu itu pasal yang ke-9 sampai dengan 11 menceritakan tentang martir, ya. Dan pada ayat yang Wahyu pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 17 itu suatu hukuman Tuhan. Jadi tugas dari keempat roh dari yang dilukiskan dengan kuda itu tidak disebutkan lagi, hanya 4, dan pada meterai ke-5 dia tidak disebutkan lagi, dan pada meterai yang ke-6 juga tidak disebutkan. Jadi ada suatu gerakan di mana Tuhan juga campur tangan, suatu gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya. Nah, saudara bisa baca selanjutnya terus. Jadi saya bagikan dalam pembukaan meterai 12 ini ada tentang suatu peristiwa di langit, peristiwa di bumi tentang bencana, dan juga pada meterai ke-6 ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi, yang kedua adalah tentang dimeteraikannya orang-orang bangsa Israel yang sisa, yang terakhir, yang tetap setia kepada Tuhan, yaitu dalam pasal yang Wahyu pasal 7, itu ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saudara bisa baca. Dan juga bagian ketiga dari meterai 6 itu adalah tentang orang-orang pilihan yang mengalami rapture, ya, yang mengalami rapture atau pengangkatan gereja Tuhan, yang akan kita bahas secara khusus, ya, perlu dibahas secara khusus. Kenapa saya katakan itu pada meterai pembukaan meterai ke-6 gereja Tuhan ada yang sudah mengalami rapture, ya. Kita baca pada ayatnya yang ke-14 dari pasal 7. Maka kataku kepadanya, Tuanku, yang ayat yang ke-13 mulai, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan buatnya putih dalam darah anak domba. Ya, ternyata ada orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Yang kita akan belajar bersama, kesusahan besar itu ada yang 3,5 tahun terakhir. Kesusahan akan dunia ini adalah
yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu 1 kali 7 masa yang telah kita belajar. Dan pada pertengahan terjadi suatu kesusahan yang berat karena iblis itu mengingkari perjanjian dan dia bergerak lebih giat dan lebih dahsyat lagi, menjadi suatu kesusahan yang besar bagi bumi. Nah, ternyata dalam Wahyu pasal yang ke-7 pembukaan meterai ke-6 bagian 3 itu ada orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, artinya tidak masuk di dalamnya. Ya, saudara bisa baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-1 sampai 2 bahwa kita tidak ditetapkan untuk menerima murka. Ya, karena pada pembukaan meterai ke-7 itu sudah masuk pada murka Allah yang telah akan turun. Jadi, saudara yang dikasih, bisa baca juga dalam Matius 24 kesejajarannya, itu ternyata juga pas Matius 24 ayat 22, dan sekiranya waktu tidak dipersingkat maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Jadi yang dipersingkat adalah waktu orang-orang pilihan, dan mereka tidak akan masuk pada aniaya besar. Dikatakan dalam kitab Wahyu pembukaan meterai ke-6 itu bagian ketiga setelah bangsa Israel, itu bagian kedua, meterai ke-6 kedua setelah bangsa Israel dimeteraikan, umat-umat pilihan juga ada yang namanya dimeteraikannya orang-orang dari seluruh bangsa, dan mereka adalah yang keluar dari kesusahan besar, orang pilihan yang tidak akan mengalami kesusahan besar. Itu ada kita kupas tersendiri. Tetapi di sini adalah suatu pengantar di mana kita mendalami dari setiap peristiwa tanda-tanda kedatangan Tuhan. Nah, dan pada pembukaan meterai ke-7 itu kesejajarannya adalah Matius 24 ayat 29b hingga 44. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari pengantar? Saya bawakan pengantar dari kitab Wahyu pasal yang ke-6 yang dapat kita simpulkan tadi, yaitu pembukaan meterai tersebut oleh anak domba. Ya, meterai artinya disegel, tersembunyi. Waktu penglihatan Daniel disuruh Daniel untuk menyembunyikannya, tidak membukakannya rahasia tersebut. Tetapi singkatnya Daniel berkata akan ada peperangan dan pemusnahan pada Daniel pasal yang ke-9 ayat 26, dan tentang runtuhnya bait Allah. Dan itu dijelaskan oleh Yesus pada masa pelayanannya. Pada Matius 24, Yesus sudah menjelaskan bahwa bait Allah itu akan diruntuhkan. Dan itu terbukti oleh Jenderal Titus meruntuhkan bait Allah pada tahun 70 Masehi dalam sejarah dunia. Nah, selanjutnya yang buka juga rahasia itu adalah Tuhan sendiri. Meskipun dia sudah terangkat ke surga, dia memanggil memanggil Rasul Yohanes dalam rohnya terangkat ke surga, dan dia melihat di surga Tuhan Yesus sendiri membukakan rahasia dari firman Tuhan yang termeterai tersebut. Nah, sebenarnya Yesus tahu tentang itu tanda-tanda kedatangannya, sehingga dia juga sudah menjelaskan dalam Matius 24 sebelum dia naik ke surga. Di situ ya, saudara yang kekasih, untuk memahami kebenaran firman Tuhan, urutan-urutannya dari suatu tanda-tanda zaman. Ya, kemudian yang dapat kita simpulkan dari pembacaan seluruhnya, yang saya persingkat hanya membaca ayat, saudara bisa membacanya sendiri. Di situ tentang roh, kegerakan roh dari yang digambarkan tentang 4 kuda tersebut. Meterai 1, kuda putih, itulah kepalsuan, Mesias palsu, nabi palsu, itu dengan menakut-nakuti.
hanya memegang sebuah busur, menunggangi kuda putih, dan menyusul kuda merah dan kuda hitam memegang suatu timbangan, terjadi suatu kematian kelaparan. Demikian juga menyusul dengan kuda hijau kuning, atau terjemahan yang lain hitam putih, kelabu. Ya, berarti terjadi pertarungan antara terang dan gelap, adanya suatu krisis kesehatan, di mana adanya suatu penyakit menular dalam terjemahan yang lain, sebentar terjemahan baru disebut penyakit sampar, dan ternyata yang menungganginya adalah roh maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan itu diluaskan Tuhan untuk orang-orang percaya masih menerima akan suatu bencana kesusahan tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat keadaan sekarang, tanda-tandanya berarti sudah adanya keluarnya, terbukanya keempat meterai tersebut, yaitu kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning, atau kuda kelabu. Ya. Dan kenapa saya katakan mereka itu merebut kemenangan, dan seperti yang telah dituliskan, dan masa kemenangan mereka itu ditetapkan hanya sampai pada di mana gereja Tuhan disingkirkan, karena dalam pembukaan materai yang ke-6 bagian ada 3 bagian, yaitu suatu bencana alam, tanda-tanda yang dasar dari langit, dan bencana alam. Itu pembukaan materai yang ke-6, dan yang ke-6 bagian kedua adalah tentang dimeterainya bangsa Israel oleh pelayanan Musa dan Elia, dan itu adalah roh Musa dan Elia ya. Dan kemudian yang ketiga adalah di mana orang-orang pilihan dari gereja Tuhan terlihat di sorga, mereka terangkat di sorga, itu tidak mengalami adanya besar. Jadi masa yang ditetapkan bagi keempat kuda tersebut itu telah berakhir. Nah, sehingga di situ terjadi suatu kegerakan yang besar di awal dari 1 kali 7 masa dari kesusahan itu. Nah, tetapi saya tidak mengatakan bahwa roh tersebut sudah dianggap tidak, masih bergerak, tapi di situ akan berbarengan dengan suatu kegerakan gereja Tuhan. Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia, akan terjadi penuaian yang besar pada Yoel 3 pasal yang ketiga ayat 9 hingga 21, dan menggenapi Wahyu pasal yang ke-14 tentang tuaian yang besar itu terjadi. Demikian juga dalam kitab Sefanya dan kitab Yoel, di mana suatu kegerakan anak-anak Tuhan itu yang luar biasa, pasukannya tidak putus, berbaris-barisan, itu berkompak kerjasama yang dikomando langsung oleh Tuhan. Itu pekerjaan roh. Nah, itu saya tidak kupas secara dengan ayat-ayatnya, tapi saya hanya gambarkan ini untuk membuktikan ternyata pembukaan meterai tentang martir berapa lama lagi kah ya, disuruh bersabar. Nah, oleh suruh bersabar untuk di mana mereka, jumlah mereka yang martir ini mati di dalam Tuhan akan memuncak pada awal masa kesusahan yang besar, yaitu awal dari 1 kali 7 masa, atau awal dari 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan. Itu terjadi pembukaan meterai yang ke-5. Meterai yang ke-5 itu terjadi, saya katakan, dalam awal 1 kali 7 masa. Nah, saudara bisa berkata, wah, itu kan sudah terjadi dari jauh kala tentang gereja awal. Gereja awal mereka telah ditindas, mereka telah dibunuh. Ya, benar, tetapi dalam penglihatan Yohanes, mereka yang telah dibunuh dari awal, itu mereka sudah di surga, dan mereka berdoa dan mengeluh kepada Tuhan, berapa lama lagi kah Engkau tidak membalaskan? Tetapi dikatakan tunggu berapa saat lagi sampai jumlah kawan-kawan yang sama seperti mereka yang dibunuh karena nama Tuhan
menjadi genap. Jadi untuk menggenapi semuanya itu akan terjadi pada saat suatu kesusahan yang besar, juga terjadi suatu penginjilan yang besar, toyan yang besar. Karena kesusahan di mana manusia itu merasakan kesusahan, di situ banyaknya suatu pertobatan. Dan hamba Tuhan juga akan bergerak dengan lebih giat, dengan jumlah yang banyak, dikatakan mereka adalah pasukan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih, saya sudahkan pemberitaan suatu pengantar kitab Wahyu pasal yang ke-6 untuk saudara bisa mendalaminya lebih lanjut sendiri dengan cara membaca ayat-ayat yang saya sudah katakan tadi. Nah, terpujilah Tuhan, digenapinya firman Tuhan sekarang ini untuk selama-lamanya. Dia tetap Allah karena telah menyatakan bagi kita nubuatannya, perjalanan nubuatannya ya dan amin, tidak pernah gagal, tidak pernah terhenti, dan akan tetap berjalan. Kita yang siap atau tidak selagi orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak menjadi soal, roh itu akan tetap bergerak sehingga genaplah akan apa yang dikatakan firman Tuhan. Shalom.